Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Meswara dari Universitas Pancasakti. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Rita Aryani, MM. Oke, kita masuk ke latar belakangnya terlebih dahulu. Ilmu pendidikan semakin berkembang dengan teknologi yang begitu canggih, menjadikan semua aspek di dalam hidup kita semakin berkembang dan menjadikan pelajar lebih mengerti akan hakikat pendidikan untuk manusia Indonesia seutuhnya. Tak banyak orang yang menjadi pintar, tapi hilang dari hakikat manusia. Karena begitulah pendidikan formal sangatlah wajib bagi diikuti, karena selain ilmu pendidikan formal mengajarkan bagaimana cara untuk menjadi seorang guru yang mengetahui bagaimana sosok guru yang sebenarnya sesuai dengan fungsinya. Untuk mengetahui dasar-dasar ilmu ini, kita harus mengetahui bagaimana hakikat manusia dan sosok manusia Indonesia seutuhnya. Berdasarkan itu semua, saya membuat PowerPoint ini untuk menggali titik ilmu mengenai sosok manusia Indonesia seutuhnya. Seperti apa sih? Lanjut ke slide berikutnya. Untuk menjadi seorang guru, di sini ada beberapa rumusan masalah yang harus kita hadapi atau kita selesaikan. Yaitu pertama, apa pengertian perkembangan kepribadian, bagaimana sih psikologi perkembangan kepribadian itu, apa saja aspek-aspek kepribadian, dan terakhir itu bagaimana hubungan antara pola asuh orang tua otoriter dengan perkembangan kepribadian siswa. Apa saja macam-macam karakteristik kepribadian, dan terakhir bagaimana perkembangan kepribadian peserta didik. Oke, lanjut slide berikutnya. Oke, masuk ke slide tujuan penulisan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penulisan PowerPoint ini adalah untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pengertian hakikat dan perkembangan bagi kepribadian peserta didik serta penerapannya. Dan juga tentunya di sini saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari perkembangan peserta didik berbentuk PowerPoint dengan judul perkembangan psikologi kepribadian siswa. Oke, langsung saja kita ke slide yang pertama, pengertian perkembangan. Kenapa sih kita harus membahas perkembangan? Berarti kan masalah perkembangan seringkali tidak dapat dilepaskan dari masalah pertumbuhan. Keduanya memang memiliki kesamaan dan ada hubungannya. Namun suatu pertumbuhan pada akhirnya akan selesai. Semua organisme mencapai fisik murni, namun perkembangan berlangsung terus-menerus sepanjang hayat. Dengan demikian, maka perkembangan adalah merupakan suatu proses terjadinya perubahan. Perubahan psikologis atau sifat-sifat khas bisa disebut kita sebagai karakteristik secara terus-menerus menuju ke suatu arah, yaitu organisasi atau struktur tingkah laku pada tingkat integrasi yang lebih tinggi lagi melalui proses belajar. Oke, slide yang berikutnya yaitu tentang kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian juga sering disebut sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Seperti kepada orang pemalu, bisa kita ciri khaskan berkepribadian pemalu seorang itu. Kepada orang supel diberikan atribut kepribadian supel, dan kepada orang yang pelin-pelan tersebut pengecut dan semacamnya diberikan atribut tidak punya kepribadian. Berdasarkan psikologi, Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi yang berbagai aspek psikis dan fisikis yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses. Jadi, kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berubah. Secara eksplisit, Allport menyebutkan kepribadian secara teratur, tumbuh dan mengalami perubahan. Oke, selanjutnya psikologi perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu struktur kepribadian. Eysenck berpendapat bahwa kebanyakan ahli-ahli teori kepribadian terlalu banyak mengemukakan variabel-variabel kompleks dan tidak jelas. Pendapat ini dikombinasikan dengan analisisnya, yaitu dengan menggunakan analisis faktor yang lebih menghasilkan
sistem kepribadian yang ditandai oleh adanya sejumlah kecil dimensi pokok yang didefinisikan dengan teliti dan jelas tentunya. Kepribadian juga sebagai salah satu organisasi tingkah laku dipandang Eysenck memiliki 4 tingkatan hierarki berturut-turut dan dari hierarki yang tinggi ke hierarki yang paling rendah. Yang pertama yaitu hierarki tertinggi. Tipe or super traits yaitu kumpulan dari trait yang mewadahi kombinasi trait dalam suatu dimensi yang luas. Yang kedua, hierarki trait, kumpulan kecenderungan kegiatan, koleksi respon yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Ini adalah disposisi kepribadian yang penting dan permanen. Yang ketiga, hierarki ketiga, kebiasaan, tingkah laku atau berpikir, kumpulan respon spesifik, tingkah laku atau pikiran yang muncul kembali untuk merespon kejadian yang mirip. Yang keempat, hierarki terendah, respon spesifik, tingkah laku yang secara aktual dapat diamati yang berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian. Jika dilihat dari hubungannya dengan hierarki di atas, maka dapat disebutkan bahwa antar bagian dari hierarki kepribadian tersebut terjadi interaksi dan saling berpengaruh antar satu dengan sama yang lainnya. Sebagai contoh adalah adanya interaksi antara bagian kepribadian yang disebut sebagai spesifik, respons, perilaku atau pikiran individual yang bisa mencirikan sebuah pribadi atau tidak. Misalkan, seorang siswa yang menyelesaikan tugas membaca, sedangkan habitual response dapat dimaknai sebagai respon yang terus berlangsung di bawah kondisi yang sama. Misal, jika seorang siswa seringkali berusaha sampai suatu tugas selesai dikerjakannya, habitual response ini dapat berubah-ubah ataupun dapat menetap. Setelah mengetahui penjelasan di slide sebelumnya, maka dapat disimpulkan di sini bahwa untuk membuat perilaku tertentu atau spesifik respon menjadi sebuah kebiasaan atau habitual respon, maka perlu adanya pengulangan perilaku tertentu tersebut hingga beberapa kali. Sedangkan jika individu tersebut tidak menginginkan perilaku tertentu, maka menjadi sebuah habitual respon atau sebuah kebiasaan yang tidak baik. Maka tidak diperlukan pengulangan perilaku hingga berkali-kali. Dan hubungan serta interaksi juga berlaku pada bagian kepribadian Eysenck yang lain seperti tip dan trait. Oke, lanjut slide yang berikutnya yaitu ciri-ciri kepribadian. Yang pertama, kemandirian. Kemandirian ini menjadi salah satu ciri dari kepribadian yang sehat. Hal ini akan membuat seseorang mempunyai sifat mandiri terhadap cara berpikirnya, bertindaknya, bahkan perilakunya sehari-hari. Memiliki kemampuan mengambil keputusan juga dan mengarahkan orang-orang yang mengembangkan dirinya dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam menilai prestasi yang diperoleh secara realistik dan akan bereaksi secara rasional, tidak menjadi sombong, angkuh, ataupun mengalami superiority complex jika mendapat prestasi yang tinggi atau kesuksesan dalam hidup. Yang ketiga, dapat menerima tanggung jawab. Seseorang yang berkepribadian sehat akan memiliki keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah dalam kehidupan yang dihadapinya. Yang keempat, memiliki kemampuan dalam diri sendiri secara realistik. Seseorang yang berkepribadian sehat dapat menilai diri apa adanya terhadap kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Yang kelima, bisa menilai situasi secara realistik. Seseorang yang berkepribadian sehat dapat menghadapi segala keadaan dalam kehidupan yang dialaminya secara realistik dan bahkan bisa menerima secara wajar, tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang begitu sempurna. Oke, lanjut ke slide yang ketiga, bagian aspek-aspek kepribadian. Menurut Abin Syamsuddin tahun 2003 mengemukakan tentang aspek-aspek kepribadian yang di dalamnya yaitu mencakup karakter yaitu konsekuen,
tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Selanjutnya yang temperamen, yaitu disposisi reaktif seorang atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. Yang ketiga, sikap, sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif, atau ambivalen. Yang keempat, stabilitas emosi, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan, seperti mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih, ataupun putus asa. Yang kelima, responsibilitas, yaitu tanggung jawab, adalah kesiapan untuk menerima risiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukannya sendiri, seperti mau menerima risiko secara wajar, cuci tangan, ataupun melarikan diri dari risiko yang dihadapi. Yang keenam, sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, seperti sifat-sifat pribadi yang terbuka atau tertutup dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Oke, lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Faktor yang mempengaruhi perubahan dan dinamika kepribadian seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. Kepribadian merupakan karakteristik yang relatif stabil. Perubahan dalam kepribadian tidak bisa secara spontan, tetapi merupakan hasil pengamatan, pengalaman, tekanan dari lingkungan sosial budaya, rentang usia, dan faktor-faktor dari individu lainnya. Yang pertama yaitu pengalaman awal. Sigmund Freud menekankan tentang pentingnya pengalaman awal di masa anak-anak. Dalam perkembangan kepribadian, trauma kelahiran, pemisahan dari ibu adalah pengalaman yang sulit dihapus dari ingatan. Yang kedua, pengaruh budaya. Dalam menerima budaya, anak mengalami tekanan untuk mengembangkan pola kepribadian yang sesuai dengan standar yang ditentukan budayanya. Yang ketiga, kondisi fisik. Kondisi fisik berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kepribadian seseorang. Kondisi tubuh menentukan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan seseorang. Secara tidak langsung, seseorang akan merasakan tentang tubuhnya yang juga dipengaruhi oleh perasaan orang lain terhadap tubuhnya. Kondisi fisik ini yang mempengaruhi kepribadian antara lain adalah kelelahan, malnutrisi, gangguan fisik, penyakit menahan imun, dan gangguan kelenjar endokrin ke kelenjar tiroid atau membuat gelisah, pemarah, hiperaktif, depresi, tidak puas, curiga, dan sebagainya. Yang keempat, daya tarik. Orang yang dinilai oleh lingkungannya menarik biasanya memiliki lebih banyak karakteristik kepribadian yang diinginkan daripada orang yang dinilai kurang menarik. Dan bagi mereka yang memiliki karakteristik menarik akan memperkuat sikap sosial yang menguntungkan. Oke, yang selanjutnya, hubungan antara pola asuh orang tua otoriter dengan perkembangan kepribadian siswa. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak, karena dari mereka lah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan berkeluarga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hirschi dan Salvin di tahun 1967, sebagaimana dikutip oleh Dadang Hawari, menunjukkan bahwa kepribadian orang tua sangat mempengaruhi perkembangan jiwa anak-anak. Bila salah seorang atau kedua orang tuanya mempunyai kelainan kepribadian, orang tua mempunyai kelainan kepribadian pada dirinya, maka persentase kenakalan anak akan jauh lebih tinggi daripada kalau kedua orang tua tidak mempunyai kelainan kepribadian. Oke, lanjut. Di sini akan membahas macam-macam karakteristik kepribadian. Yang pertama itu ada pragmatis. Pragmatis memiliki unsur kepribadian yang dingin. Pragmatis sering juga dikenal dengan sebagai orang yang cinta damai. Karakter ini menunjukkan pribadi yang lebih tenang, cenderung diam, mudah diatur, suka mengalah, dan tidak menyukai adanya konflik. Orang dengan kepribadian ini juga cenderung menyukai kehidupan yang damai saja. Namun pada saat dihadapkan dengan masalah, mereka akan cenderung kesulitan dalam mengambil keputusan dan sering menunda-nunda
Namun, sifat buruk seorang pragmatis adalah sering memendam masalah karena tidak enak dengan orang lain, sehingga merugikan hidupnya sendiri. Kepribadian dialami pragmatis akan baik jika ditempatkan pada suatu pekerjaan, yaitu seperti perawat, guru, psikolog, ataupun guru BK ataupun bimbingan konseling. Yang kedua, ada melankolis. Melankolis memiliki unsur kepribadian yang basah. Melankolis sendiri dikenal memiliki pembawaan yang serius dan tekun sehingga dalam membuat perencanaan akan dilakukan secara detail. Melankolis juga biasanya dikenal dengan sifat perfeksionis karena mereka memiliki karakter cenderung rapi, teratur, terencana, dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu setelah melihat hal-hal kecil. Dengan orang tipe yang ini sesuai aturan dan baku, cenderung suka mengatur orang lain, suka mengontrol semuanya sendiri, bicaranya dingin, serta selalu ingin tahu dan mengejar jawaban sampai mendalam karena menginginkan kesempurnaan. Oke, lanjut perkembangan kepribadian. Teori psikososial tentang kepribadian, yaitu berlangsung melalui 8 tahap menurut Erikson. Tahap yang berurutan itu tidak ditetapkan menurut suatu jadwal kronologis yang ketat. Namun, Erikson berpendapat bahwa setiap anak memiliki jadwal waktunya sendiri. Erikson sendiri membagi-bagi tahap itu berdasarkan kualitas dasar ego pada masing-masing tahap, yaitu kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. Yang kedua, otonomi versus perasaan malu dan keraguan-raguan. Yang ketiga, inisiatif versus kesalahan. Yang keempat, kerajinan versus interioritas atau inferioritas. Yang kelima, identitas versus kekacauan identitas. Yang keenam, keintiman versus isolasi. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Dan yang terakhir, integritas versus keputusasaan. Oke, di sini lanjut ada konsep baru tentang ego. Freud memandang ego sebagai eksekutif kepribadian yang memuaskan impuls ID, mengatasi keadaan darurat sosial dan fisik dari dunia luar, serta berusaha memenuhi dengan norma-norma perfeksionistik dari superego, sebagaimana tampak dalam kehidupan yang dikemukakan oleh Erikson. Ia telah memberikan sejumlah kualitas pada ego yang jauh melampaui konsepsi psikoanalitik pendahulu tentang ego. Tipe ego yang digambarkan oleh Erikson dapat disebut ego kreatif. Namun ego kreatif juga dapat memang berhasil menemukan pemecahan-pemecahan kreatif atas dapat masalah yang baru yang menimpanya pada setiap tahap kehidupan. Pada setiap tahap yang ia mampu menggunakan kombinasi antara lain kesempatan yang tersedia di dunia luar serta melakukannya dengan giat, bahkan dengan perasaan gembira. Apabila menemui hambatan, maka bereaksi dengan usaha baru dan bukan menyerah. Kemampuan untuk bangkit kembali menurut Erikson juga merupakan suatu yang inherent dalam ego muda. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi ini adalah perkembangan fisiologis manusia diawali dari sejak lahir hingga umur dewasa, yang membentuk sifat-sifat yang bersifat menetap. Faktor-faktor di atas itu yang mempengaruhi setiap individu hingga memiliki karakteristik atau kepribadian yang berbeda-beda. Secara tidak langsung, lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian itu tersebut yang dimulai dari usia balita, remaja, bahkan sampai dewasa nantinya. Peserta didik merupakan subjek utama dalam penyelenggaraan pembelajaran. Tugas utama peserta didik adalah belajar, yaitu kegiatan usaha yang dilakukan untuk memperoleh perubahan perilaku dari segala aspek, mulai dari aspektif, kognitif, sampai psikomotorik. Selama proses belajar berlangsung, pengembangan kepribadian peserta didik pun ikut berubah. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor bawaan, termasuk sifat-sifat yang diturunkan kepada anaknya, yaitu pengalaman awal dalam lingkungan keluarga ketika anak-anak masih kecil. Pengalaman kehidupan selanjutnya dapat memperkuat konsep diri dan dasar kepribadian yang udah ada. Begitu banyak tipe dan karakteristik dari kepribadian dan tiap individu. Oke, sekian dari saya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for attention. Bye bye.